Kata Imam Abu Hasan Asyadili fi mukasyafatihi, beliau ketemu Nabi Muhammad SAW, satu ketemu Nabi Nuh. Kata Nabi Muhammad gojolek Nabi Nuh, andaikan kamu tahu anna fi aslabil kuffar man saya'budu wa la yusyriku bihi syai'an, kamu tidak akan mendoakan mereka la tadzar alal ardi minal kafirina dayar. Nabi ketika dihujat kayak gitu di Abdul Yalil di Taif, itu kan sampai Malaikatul Jibal bilang, kalau kamu mau Muhammad, kalau kamu mau ya Rasulullah, mereka akan saya habiskan. Apa kata Nabi? Bal arju ayyukhrijallah min aslabihim ma ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Mungkin bapaknya belum iman, tapi nanti anak-anaknya iman. Kita tahu kan Abu Lahab punya anak Darro, Abu Jahal punya anak Ikrimah, Walid yang kayak gitu getol Nabi punya anak Khalid. Kayak apa sabarnya Nabi, Kak? Seperti sabarnya kiai-kiai di Indonesia. Bapaknya itu gak poso, ya ora salat. Anaknya itu TPQ. Gara-gara anaknya cilik poso itu njuk gendong bapaknya. Sesuai bapaknya izin melok poso. Saking harunya melihat anaknya puasa. Abdullah bin Ubay bin Salul itu punya anak itu solehnya minta ampun. Saya tidak tahu ketua pondok apa berdarah, mondok di Rasulullah. Itu termasuk min ajal italamidihi Abdullah bin Ubay. Punya anak Abdullah juga namanya. Itu sampai ketika ya Rasulullah bapak saya itu meninggal, tolong dikasih syafaat. Ya, saya ingin kafannya itu jubah jenengan. Fanaza jubatahu, dikasihkan. Tidak sekedar itu, tolong ludahi ya Rasulullah biar bisa. Diludahi mana? Sampai Umar itu, ya Rasulullah, apa engkau tidak ingat Abdul bin Ubay ngomong gini, ngomong gini. Enggak pernah ada. Ya nanti saya mintakan maaf ya Umar. Tapi kata Allah, intastaghfir lahum sab'ina marrah falaya wa sa'azituhu ala sab'in. Kalau 70 enggak bisa, nanti saya tambah. Itu karena ngergani anaknya. Kata banyak ulama mengatakan aslama bi ra'fati Rasulillah wa bi ahwali Rasulillah itu alfun min ahli baiti kaum. Jadi gara-gara sikapnya Nabi yang simpatik, orang kampung yang gengnya Abdul bin Ubay itu menjadi Islam semua. Wong kok apike gitu, orang kok sebaik itu Rasul. Haru. Artinya gini, ada bukti bahwa anaknya orang enggak karu-karuan itu ya bisa mondok. Bapaknya enggak bisa baca Quran, anaknya hafid, pasti wisuda itu nangis. Nangisnya karena saya itu baca Quran aja enggak bisa kok anak saya hafid. Nah, roja ini loh yang menjadikan kita semangat, tetap enggak frustasi nyai di Indonesia. Karena Nabi ketika melihat kafir harbi saja, Nabi tetap menghentikan bal arju. Saya berharap ayyukhrijallah min aslabihim ma ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Nah ini sekaligus supaya saya di sini ada gunanya. Andai kan undangan ini salah juga sebagai kafaroh, kesamit kafaroh semuanya. Saya baca muwafaqat karena saya pernah virtual sama beliau nerangkan usul fikih. Saya juga bingung kayak dua orang yang ngatur saya ini. Tapi saya senang sama usul fikih. Saya baca semoga ini barokah sekaligus saya minta ijazah sama Habib Said Akil Al-Munawwar. Di antara cara ulama mensifati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di antara cara madh Rasulullah itu begini. Ba'asahu seterusnya terus bimillatin hanifiyatin. Terus beliau ngendikan tahdil kafah fahiman wa ghubiyah. Jadi agama ini tahdil kafah fahiman wa ghubiyah. Wa tarfuku bijami'il mukallafin muti'an wa asiyah. Itu ketika saya tarik muti'an wa asiyah itu gimana? Bagaimana millah? Hadil millah ini bisa tarfuku bijami'il mukallafin muti'an wa asiyah. Nabi kayak apa cerita orang baik yang ideal, yang melakukan imtitsalul awamir wastinabun nawahi. Tapi Nabi juga ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Kayak apa Quran mengajarkan kita kebaikan yang ideal? Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama wal ladzina, itu ideal. Ada lagi yang ideal disebutkan muhsinin itu apa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, terusnya. Tapi Allah juga ngendikan qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Mereka yang asrofu Allah masih manggilnya ya ibadihi hamba-hambaku, kamu kesini anibu ila rabbikum aslimulah. Kayak apa? Hadhil millah tarfuku bijamil mukallafin
mutian wasiya. Jika Nabi ngendikan mangqala la ilaha illallah jannah wa in zana in sarqa wa in zana in sarqa. Itu kebetulan yang tanya itu Abu Dzar. Abu Dzar itu orang yang fikihnya itu ekstrim. Malah yang didhawuhi Nabi wa in zana wa in sarqa sampai tanya lagi. Ya Rasulullah tenane. Kebetulan Nabi pas itu bangun tidur. Iya, Dzar wa in zana wa in sarqa sampai 3 kali. Saking Nabi itu karena beliau bantah terus sampai Nabi ngendikan ala rohmi anfi Abi Dzar. Oh dasar terang ora paham-paham. Abu Dzar terus bilang wa in rohima anfu Abi Dzar. Meskipun begitu saya puas karena sudah mengkonfirmasi sampai 3 kali.